Halo teman-teman sekalian, pertemuan kita yang berikut ini kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah belajar bagaimana menampilkan data, bagaimana menggunakan membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel dan membuat fungsi sederhana seperti ini. Juga kita membuat perulangan seperti ini, dan kita juga telah menampilkan data dengan menggunakan inner HTML. Seperti apa caranya? Oke, yang berikutnya kita langsung membuat latihan 2 JavaScript HTML. Kita ambil aja yang dari sini ya. Ini diambil, tapi yang kita ambil hanya struktur HTML-nya saja. Ini kita hapus ya, supaya teman-teman bisa lebih cepat membuatnya. Nah, kembali kita ke pelajaran kita yang sudah kita singgung sebelumnya ya. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang variabel. Di dalam JavaScript itu sebenarnya variabel itu dynamically variable. Dinamik itu artinya kalau sekarang saya deklarasikan A sama dengan 5 seperti ini. Saya juga bisa menuliskan A sama dengan seperti ini. A variabel. Jadi, teman-teman, variabel, teman-teman sekarang bisa bayangkan kalau yang ini adalah number atau numerik, kalau yang ini adalah string. Ya. Nah, sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan dulu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya di dalam memori komputer itu seperti apa? Ketika kita mendeklarasikan seperti ini. Kita lihat. Oke, kita jalankan localhost-nya. Localhost ya. Latihan 2. Latihan 2. Apa latihan? Mana latihan-latihan? Latihan JavaScript. Kita refresh dulu. Latihan 2 JavaScript. Nggak ada ya. Memang nggak ada karena nggak ditampilkan. Tapi di konsolnya mesti ada. Apa yang ada di konsolnya? Yang ada di konsolnya itu A. A itu isinya variabel, teman-teman. Jadi bukan 5 tadi. Artinya di sini, teman-teman, bahwa ketika saya menuliskan seperti ini tidak akan menjadi masalah. Itu dinamiknya variabel di dalam JavaScript. Jadi kalau saya tulis A sama dengan 5, lalu A sama dengan variabel, maka dia akan mengingat A yang sama, tapi yang diisi terakhir. Lalu saya bikin misalnya A sama dengan false. False ya teman-teman. Alias boolean. Ya, jadi kalau ini kita anggap sebagai boolean. Boolean ya. Harus boolean. Kalau ini kita anggap sebagai string. Lalu kita anggap sebagai number atau numerik. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya apa? A itu isinya apa sekarang? False, saudara-saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya berhati-hati dalam selain daripada dia dinamik seperti itu ya, bisa kita memanfaatkan kalau bisa memanfaatkan satu nama variabel untuk beberapa isi data ya. Jadi tipe data yang berbeda kemudian. Nah, itu harus berhati-hati. Nah, untuk itu jadi teman-teman nanti ketika membuat sebuah variabel sebaiknya ya teman-teman ya, ketika menuliskan seperti ini var misalnya, kalau kita berurusan dengan aplikasi misalnya menghitung panjang kali lebar, kalau kita tulis aja di sini panjang, atau PJ sepertinya supaya panjang-panjang 15. Lalu kita bikin lagi var di sini lebar LB atau LBR gitu ya, lebarnya 10. Lalu var luas. Nah, kan ini lebih enak kan dilihatnya ya, luas.
seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lakukan yang namanya perhitungan aritmatika. Seperti biasa, luas sama dengan PJ dikali LBR, seperti ini. Ini sekarang hasilnya sudah mesti jelas kelihatan. LBR itu berapa? LBR itu 10. LBR 10. Luas berapa? Luas 150. PJ berapa? PJ 15. Ya, luasnya jadinya 150. Itu ya teman-temannya, kalau mau ditampilkan ya berarti kita bisa menggunakan alert lagi, bisa ditulis alert seperti ini teman-teman ya. Masih ingat? Kalau masih ingat, kalau sudah lupa silahkan diingat lagi. Ya caranya gue ya, kalau udah lupa diingat lagi ya. Luas persegi panjang. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Ya, kalau mengingatkan lagi, kalau mau dibuat di dokumen webnya, ya tampil di halaman webnya, kita menggunakan dokumen write ya. Write. Nah, kita tuliskan ini aja deh. Gampang. Copy, masukkan di sini. Copy buatan sendiri enggak apa-apa ya. Nah, juga buatan sendiri. Jadi kita bisa menampilkan di layar, juga bisa menampilkan di jendela alert atau juga di dalam konsol luas. Ya, kalau di konsol ini walaupun kita tidak harus tuliskan log konsol begitu ya otomatis dia akan muncul di konsol hasilnya, karena di konsol itu sesungguhnya pergerakan daripada code atau program yang kita buat, susunan daripada program itu ada di dalam konsol. Jadi teman-teman kalau nanti ada terjadi masalah atau kesalahan, maka kita melakukan inspeksi itu dari konsol. Itulah sebabnya ketika kita masuk ke sini, kita lewat inspeksi. Nah, di konsol ini lagi kelihatan nanti masalahnya di mana. Karena terkadang dia terdiam, tidak menunjukkan apapun. Oke, sekarang kalau ini misalnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan melakukan deteksi ya. Kemarin kita sudah membuat seperti ini, perulangan. Sekarang kita buat coba deteksi variabel. Nah, di sini kita buat variabel var. Sebaiknya misalnya saya bikin nilai akhir atau NA. Nilai akhirnya itu sama dengan 80. Jadi kalau kita mau memberikan lulus atau tidak lulus, misalnya kalau nilai akhirnya 80, maka kita menggunakan seperti ini. If NA lebih besar atau sama dengan 80, maka kita tuliskan di sini apa? Kita bisa tuliskan alert seperti ini. Ini alert ini juga boleh. Ya. Ini alert, maka di sini kita buat sini pesannya adalah lulus. Kalau tidak berarti di sini else. Ayo. Else. Bikin di sini alertnya tidak lulus. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kondisi NA lebih besar sama dengan 80, ini adalah sebuah kondisi. Kondisi artinya nilainya hanya ada dua, benar dan salah. Nah, kalau dia bernilai benar, kalau ini nanti dia true, maka yang dikerjakan adalah pernyataan benar, yaitu lulus. Kalau tidak, berarti pernyataan salah yang ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Di sini. Ya. Oke, lulus. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 80 seperti apa? Ya langsung dia ada ke sini. Itu secara otomatis akan dikerjakan oleh Java.
dikerjakan oleh JavaScript. Nah, oke. Selain daripada if, juga ada yang namanya switch. Switch. Switch, switch. Switch seperti ini ya teman-teman. Switch di dalam sini kondisi. Lalu ini bodinya seperti ini. Lalu diikuti dengan case, ya, case untuk memastikan apakah nilai daripada kondisi ini. Berarti sini misalnya kondisinya adalah NA lebih besar sama dengan 80. Ini ya. Berarti ini kan sudah ada hasilnya nih. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Halo, tadi hasilnya apa? Hasilnya true atau false. Jadi kalau true, nah seperti ini. Teman-teman ya. Jadi kalau true apa? Kalau true kita bikin dokumen seperti ini, dokumen write ya. Lulus. Lalu ini defaultnya secara default ya apa sintaknya itu setelah kita mau menuliskan pernyataan sesuai dengan kondisi yang ada ya. Kondisinya true, lalu pernyataannya adalah lulus. Di akhir barisnya itu selalu ada yang namanya break ya. Break rem. Break. Oh, kok rem ya. Break itu ya bisa diartikan rem, tapi dalam perintah switch ini ya, dalam perintah switch ini dia keluar. Jadi selesai dia memberi pernyataan lulus, ya keluar gitu ya. Lalu kalau yang lain berarti kalau tidak true, kita tidak perlu menuliskan case false, tidak perlu. Di sini kita bisa menuliskan default seperti ini, default titik dua, lalu kita tuliskan ya dokumen tidak lulus ya. Ini ya itu sedikit perbedaan dari if dengan switch ya. Tidak ya, tidak lulus. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan sekarang sini ya. Paste. Lalu ini tadi hasil yang paling atas lulus yang if, sekarang yang switch ya, supaya dia di bawah. Kita bisa juga menambahkan seperti ini ya teman-teman ya. Hasil ujian atau hasil tes uji kemampuan dinyatakan ya, akan lulus. Ini bisa kita gabungkan di sini. Simpen. Lalu di sini kita bisa menambah break row dulu ya, supaya dia enggak tambah. Kalau bisa menambah P juga sebenarnya boleh, tanpa harus kita menambahkan ini ya, bisa dulu juga dituliskan di sini supaya dia membuat paragraf yang baru. Kita bikin P. Di sini ada slash P. Yang sama kita lakukan di bawah. P. Oke, supaya dia dari sini ini. Oh, ini harusnya ada ini. Oke. Oh, daerah kita jalankan. Oke, lulus dinyatakan hasil tes uji kemampuan. Kalau Anda tuliskan NA itu hasilnya berapa? 80. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu decision atau
untuk mendeteksi sebuah kondisi dengan menggunakan if dan menggunakan switch. Kalau nanti if-nya itu banyak ya atau kondisinya banyak, kalau misalnya grade-nya nilai itu 0 sampai 55 itu E, 55 sampai 60 itu D, 60 sampai 75 itu C, 75 sampai 85 itu B, 85 sampai 100 itu A misalnya. Seperti itu. Maka di sini kita harus melakukan yang namanya deteksi. Ya, terserah teman-teman menggunakan yang mana. Ini boleh-boleh saja menggunakan if boleh, menggunakan switch juga boleh. Ya. Mana yang lebih disenangi gitu aja. Ya. Nah, selain daripada itu, kita juga sebenarnya bisa memberikan nilai dari luar dari inputan. Inputan itu berupa perintah untuk memasukkan nilai. Ya. Namun sebelum sampai ke situ, kita coba dulu mengingat kembali yang namanya menampilkan data dengan menggunakan inner HTML. Oke, sekarang kalau saya menampilkan lulusnya itu di sini. Ini P, lalu ini saya tuliskan dengan ID. Hasil gitu ya. Di sini saya tutup dengan selesai. Lalu hasilnya itu muncul juga di sini, ya, muncul di sini. Kalau ini saya letakkan di sana, caranya bagaimana? Berarti ini saya tuliskan begini ya. Kemarin saya berarti menuliskannya, caranya kemarin seperti apa? Dokumen, ya betul, dokumen get element get element by ID. Ya, by-nya begini, ID-nya seperti ini. Lalu nama, nama ID-nya. ID-nya apa? ID-nya hasil. Lalu kita tuliskan inner HTML. Nah, inner HTML. Isinya apa? Isinya kita bisa menuliskan ini lulus atau tidak lulus. Kita isiin misalnya ini. Jadi nanti hasilnya itu bisa 2A. Ini seperti ini. Jadi ini tampil di sini. Ini misalnya hasil tes uji di ini yang kita berikan hasil tes uji dengan inner HTML. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau lulus, maka yang ditampilkan nanti sini. Mesti ingat ini ya. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, seperti ini. Y, baris 28, inner HTML. Inner HTML, baris 28 ya teman-teman ya. Baris 28. 8 itu ini. Berarti yang salah ini. Get element by ID. Bisa lagi ya? Get element by ID. Isinya adalah ini. Hasil ID-nya. Oke, teman-teman masih ingat kesalahannya ini? Masalahnya di mana? Kenapa dia menampilkan salah seperti ini? Masih ingat? Halo? Kita menuliskan script dari JavaScript ini ada di dalam head. Ya. Lalu kalau kita menuliskan seperti ini akan error. Maka ini harus diangkat. Angkat, ditaruh di sini. Kita taruh di sini, lalu kita bikin script seperti ini. Ya, lalu kita buat di dalam sini. Ini akan berhasil, teman-teman. Ya, akan berhasil.
hasil. Lalu kita buat misalnya var NA sama dengan 80. Oke. Ini perbedaannya teman-teman ya, ini mengulang lagi ini. Nah, berhasil kan? Ini seperti yang sudah kita coba di pertemuan sebelumnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk inner HTML kita harus meletakkan scriptnya di dalam body. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, masih ingat tidak ketika kita pertama sekali membuat program JavaScript yang kita coba, kita buat di head, lalu kita buat di tag body. Yang dikerjakan pertama sekali yang mana? Yang dikerjakan pertama sekali yang ada di dalam head. Itulah sebabnya kemarin saya memberikan keterangan, penjelasan bahwa yang pertama sekali dikerjakan itu ya adalah yang ada di dalam head ini. Lalu yang ada di dalam body. Nah, kalau kita meletakkan di sini yang namanya script HTML, script JavaScript-nya ya. Code JavaScript-nya ada di sini seperti ini. Ini saya kembalikan ke atas supaya teman-teman paham ya. Kenapa terjadi uncount error. Lalu kita letakkan seperti ini. Lalu kita simpan. Lalu kita jalankan. Ini. Hasilnya kan uncount type error ya. Lalu cannot set property in HTML. Jadi sepertinya dia tidak bisa melakukan menampilkan data dengan inner HTML. Jadi kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin di awal kita pertemuan, di pertemuan yang pertama, ya sebelum ini, kan saya sudah menjelaskan bahwa kalau dibuat program di antara head dengan head dan body dengan body, maka yang dikerjakan pertama sekali adalah yang ada di dalam head ini. Artinya kalau kita buat seperti ini, ya, kita buat seperti ini, ya, ini polos ceritanya ya. Kalau kita buat seperti ini, maka yang dikerjakan adalah yang ini. Ketika dia kerjakan ini, lalu, loh, dia tidak ketemu elemen yang bernama hasil. Ini kan kita letakkan hasil, elemen ID bernama hasil ini di mana? Tidak ketemu dia. Ya. Karena ini dikerjakan kemudian. Padahal ini sudah dia kirim, tapi ini belum ada. Itulah dasarnya kenapa ketemu yang namanya uncount seperti ini, ya. Uncount type error, cannot set property, ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ini ada hubungannya dengan dokumen objek model ya, karena kita akan mempelajari khusus tentang dokumen objek model ya. Tapi dasarnya teman-teman pahami dulu aja bahwa yang dikerjakan pertama sekali yang ada di dalam head ini. Nah, ketika ini dia kerjakan, lalu dia kirim data ke hasil kan nggak ada. Begitu ya. Lalu, ketika kita letakkan di sini, dia berhasil. Ya, ketika kita letakkan di sini, dia berhasil. Iya, jelas. Pasti karena ini sama-sama satu level. Ya, sama-sama satu level. Di dalam dokumen objek model itu, kalau body itu, ya, kita kenal satu level. Ya, jadi dia dikerjakan bersamaan. Paham ya? Jadi teman-teman, kalau ini kita tempatkan seperti ini otomatis pasti jalan. Karena apa? Antara JavaScript-nya dengan tag HTML-nya, ya, ini elemennya, itu ditempatkan pada tempat yang sama, di level yang sama. Sehingga dia bisa menampilkan. Nah, kalau nanti kita buat di sini, ini letakkan di sini, lalu dia tetap jalan, itu sudah menggunakan tambahan lain.
ya kita menggunakan onload misalnya, ya itu kemudian adalah tambahan yang lain. Tapi teman-teman pahami itu ya, bahwa dia tidak bisa dijalankan karena dia di berbeda level. Ya, di sana ada di head, ini ada di dalam body. Itu adalah dua struktur yang berbeda. Ya, jadi penempatannya kalau dia di head, dia ada di dalam body, itu di dalam dokumen object model itu memang sangat dibedakan. Itulah sebabnya hasilnya tidak bisa ditampilkan. Gitu ya teman-teman ya. Paham sekarang? Jadi pemahaman yang sederhana, yang gampang itu adalah yang di head itu dikerjakan terlebih dahulu, yang di body dikerjakan kemudian. Akhirnya ketika dia kerjakan, dia mau ngirim lah, ngirim kemana wong yang body belum dikerjakan. Otomatis elemen ini tidak dia ngerti, dia tidak mengerti, dia tidak paham karena ini dikerjakan kemudian. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Itulah sebabnya kita buat dengan menggunakan cara seperti ini. Itu pemahamannya. Nah, kalau teman-teman buat seperti ini, ya terjadinya adalah error. Dia tidak dapat menempatkan inner. Jadi inner ini tidak berfungsi lah seperti itu. Ya. Akhirnya inner ini tidak berfungsi gara-gara dia ada di dalam head, lalu elemennya ada di dalam body. Maka supaya dia berfungsi, kita harus meletakkannya ada di dalam body. Karena prosesnya antara head dengan body, itu prosesnya lebih dulu yang head, baru body. Begitu ya teman-teman ya. Supaya ada pemahaman dasar dulu tentang hal itu. Oke, itu sekilas mengenai JavaScript dalam penempatannya di head dan di dalam body. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke variabel objek di dalam JavaScript ya. Jadi JavaScript itu selain daripada variabel konstanta, lalu variabel biasa ya, lalu ada juga yang namanya variabel objek. Nah, variabel objek itu seperti apa? Ya, namanya objek berarti dia instansiasi dari kelas. Jadi, biasanya kita menggunakan new ya untuk membuat objek ya, seperti di OOP, di pemrograman berorientasi objek. Kita misalnya buat ya kalau dalam Java seperti ini. Misalnya hari ini atau tanggal. Tanggal sama dengan new date. Nah, ini dia. Jadi dengan menggunakan kata kunci new itu artinya bahwa ini menjadi objek dari kelas date ini. Semua metode yang ada di date ini sekarang bisa digunakan lewat tanggal. Ya, dengan cara mengetikkan tanggal titik lalu akan ditampilkan metode-metodenya. Lalu kita tampilkan misalnya di elemen yang bernama tanggal. Ya, kita buat seperti ini. Di sini tanggal. Lalu kita tampilkan tanggal di sini. Oke. Tanggal lalu di sini kita buat elemennya tanggal ya. Begini ya teman-teman. Kita tambahkan di sini keterangannya. Ini adalah variabel objek. Ini elemennya kita hilangkan. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke, tampilannya adalah Wednesday, Desember. Ya, teman-teman ya, tanggal 1. Ya, sekarang itu tanggal 1. Ya. Wednesday, Desember tanggal 1. Lalu jamnya ini, waktunya adalah jam 7 secara universal. Ya. Makanya nanti kita ketika mengambil tanggalnya itu kita menggunakan universal time. Ya. Begini ya teman-teman. Nah, kalau kita bisa menemukan seperti ini, udah lengkap ini ya. Ada tanggal, ada bulan, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada jam. Ini sudah komplit sekali. Artinya
kita bisa juga menampilkan sekarang. Kalau dia Wednesday berarti hari Rabu. Kalau hari Rabu kita uh, jadikan jadi hari Rabu misalnya. Kalau Wednesday jadi hari Rabu, itu bisa kita ambil numerik dari hari dalam satu minggu. Hari dalam satu minggu itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman bisa dibantu dari get date method di dalam W3 School ini ya, teman-teman ya. Nah, kita mengambil get date ini tadi ya, berarti we get the weekday as number 0 sampai 6. Jadi 0 sampai 6 bisa kita menggunakan get day. Get day di sini kan date. Kalau kita misalnya membuat get day, nih teman-teman ya, buat sini hari ini atau tanggal ini, TGL ini, TGL ini, kita bikin sini get day. Get day ya, ini teman-teman ya, get day dari tanggal ya teman-teman ya, get day dari tanggal ya, karena get day itu adalah metodenya. Jadi get day seperti ini ya teman-teman. Nih, lalu tanggal ini TGL ini ya, TGL ini, sini tanggal ini atau hari ini. Oke, di sini kita tambahkan elemennya. Oh, sorry. Lalu mana nih? Mana hilang? Lalu kemana? Oke, ini dia. Sekarang kita buat di sini elemen hari ini. Oke, simpan dan kita jalankan. Ini hari ini hari 3 ya teman-teman ya. Berarti 3 kalau mundur berarti Selasa itu 2, berarti Minggu itu 1. Artinya berarti kita bisa melakukan yang namanya konversi dengan menggunakan, ya bukan konversi ya, mengolah supaya kalau dia 1 berarti Minggu, 2 itu berarti Selasa, lalu 3 berarti Rabu. Dengan cara kita menggunakan suite. Ya, suite yang ini ya teman-teman. Supaya tampil hari dalam satu minggu dalam bentuk teks. Kita buat seperti ini. Misalnya, suite. Apa yang kita deteksi sebagai kondisinya apa? TGL hari ini. TGL hari ini berarti kan isinya 1, 2, 3 sampai 6. Ya, get day. Kalau get day di sini tadi, kalau di dalam W3 School ini, get day ini berisi get day week as a number, angka 0 sampai 6. Oh, berarti 0 sampai 6 berarti kalau hasilnya, bentar teman-teman ya, di sini kan hari Rabu. Hari Rabu 3. Kalau hari Rabu 3 berarti mundur Selasa 2, Senin 1, Minggu berarti 0 ya. Berarti kita buat seperti ini. Ya, case 0. Kalau 0 berarti apa? Kalau 0 kita tampilkan aja ya dengan menggunakan dokumen write ya, add wrap write seperti ini. Kita buat minggu ya. Lalu ya, jangan lupa break ya. Ini merupakan syarat dari case di dalam Java. Copy aja ini ya. Copy ya teman-teman, copy lagi sampai terakhir kita buat apa, default 1, 2, 3, 4. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman nanti tinggal jalankan.
Nah, kalau kita bisa menampilkan hari dalam satu minggu, berarti juga bisa menampilkan bulan dalam satu tahun. Nah, di sini kalau hari dalam satu minggu menggunakan fungsi get day, berarti bulan dalam satu tahun kita bisa menggunakan get month. Nah, ini kita ambil ya. Ambil, nanti teman-teman bisa latih dan lengkapi. Ya, ini berarti tanggal get month. Seperti ini ya teman-teman. Ini elemennya kita ganti menjadi BLN. BLN. Bulan. Lalu ini bulan ini. Bulan. Ini kita ganti variabel ini bulan. Tidak pakai madu. Bulan aja. Bulan. Kita bikin elemennya di sini. Nah, bulan. Bulan. Sekarang kita jalankan. Oke. What happened? Uncount cannot set property in 83. 83 itu kenapa masalahnya sih? 83 bulan, ini bulan tanggal, get month, get elemen BLN. BLN tidak ada, makanya dia salahkan karena dia tidak temukan ini adanya BLN, saudara-saudara ya. Sesuaikan dengan nama elemen yang ada di sini. Oke, itu dia masalahnya. Oke, sekarang dia ketemunya 11. 11 karena apa? Karena mulai dari 0 ya. Jadi sekarang bulan 12, dia mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Itu artinya kita juga bisa melakukan switching seperti ini untuk menerjemahkan kalau 0 itu adalah Januari, lalu 1 itu adalah Februari, dan seterusnya. Ya. Seperti kita menerjemahkan hari dalam satu minggu seperti ini. Begitu teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan dilengkapi aja untuk latihannya. Ya, sama seperti ini ya. Mungkin ada yang kesulitan ini. Kita copy. Ya. Ini copy buatan sendiri, tidak masalah ya teman-teman ya. Tanggal berarti di sini adalah bulan. Bulan. Apakah bulan 0? Kalau bulan 0 berarti Januari. Kalau bulan 1 berarti Februari. Kalau bulan 2 berarti Maret. 3 dan seterusnya ya teman-teman, nanti silahkan dilanjutkan. Oke, ini sampai pada bulan Desember. Oke, gitu ya teman-teman ya. Walaupun seperti ini silahkan nanti teman-teman lengkapi. Nah, sekarang sudah kita buat script sederhana JavaScript ya. Ini semuanya dengan variabel yang umum, variabel objek seperti ini. Lalu di dalam JavaScript itu kemarin di awal pertemuan kita sudah menyinggung mengenai yang namanya function atau fungsi. Function, function seperti ini. Function diikuti dengan nama fungsinya, misalnya jumlahkan, seperti ini ya teman-teman. Ini body dari fungsinya. Nah, fungsi itu adalah sebuah program kecil yang kita buat untuk kegiatan atau pekerjaan tertentu. Nah, kalau di sini fungsi kita buat untuk menjumlahkan, nanti fungsi yang teman-teman akan buat itu bisa banyak, bisa digunakan untuk menghitung, bisa digunakan untuk menampilkan, bisa digunakan untuk menjumlahkan, dan macam-macam. Ya. Lalu, fungsi yang kita buat itu nanti ke depannya ada yang fungsi di dalam fungsi, ada fungsi di dalam objek, ada objek yang berfungsi, ya, dan ada fungsi yang berparameter, dan adalah parameter juga bagian dari fungsi, dan adalah fungsi yang bikin pusing. Nah, banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, fungsi-fungsi yang sederhana seperti ini ya teman. Misalnya kita menjumlahkan angka-angka seperti kemarin ya, var A sama dengan 10, lalu var B sama dengan 5, lalu var C sama dengan, ya seperti ini ya teman-teman, A plus B. Lalu hasilnya kita perlihatkan di elemen yang kita buat. Ini kita ambilkan di sini.
kita tampilnya hasil hitung. Kita bikin jelas ini. Sudah hitung C. Kita letakkan di hasil hitung. Kita buat di sini elemennya untuk hasil hitung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya adalah mana hasilnya? Oh, hasilnya pundi. Kita lihat di sini ya. Apakah hasil hitung itu ada hasil hitung? Hasil. Oh, bukan hasil hitung ya. Apa sih? Kita bikin variabelnya C ya, sorry C yang kita bikin variabelnya C. Hasil hitung juga mestinya harusnya bisa C coy. Loh C nya nggak ada. Oh lah, C nggak ada C sama dengan A tambah B. Lalu kenapa coba ya? Karena ini metode belum dipanggil lah, nggak ada yang beritahu sih ya. Ini metodenya belum dipanggil. Nah, namanya metode itu kalau dia tidak dipanggil ya dia diam aja. Dikirain ya terserah lu mau ngapain. Gua nggak dipanggil gua. Nah, dia harus dipanggil supaya dia berjalan. Nah, sekarang panggil dia. Jumlahkan. Nah, ini baru. Nih, teman ya. Pantesan. Nih hasilnya 15. Nah, kalau sekarang kita bikin C, mesti udah keluar. C. Oke. Buat telala kok C itu ada cesis gitu ya. Hasil. Nih, muncul hasil hitung. Hasil hitung 15 ya seperti ya. C. Cesis. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya 15. Nah, ada fungsi yang polos seperti ini ya. Juga ada fungsi ya, katakan polos. Ada fungsi yang berparameter. Berparameter itu kita membawa nilai dari luar, lalu kita masukkan ke dalam fungsi itu supaya dia olah. Ya, ini nanti yang sering kita lakukan. Lalu kita bawa ke sini. Nah, parameter itu disebut dengan parameter. Jadi, misalnya di sini saya masukkan. Kalau ini kan udah tetap 10 sama 5. Kalau kita menggunakan parameter, katakan di sini X dengan Y. Ya, huruf kecil aja ya, jangan mentang-mentang suka yang besar. Nah, X dengan Y. Itu artinya dari sini kita bisa memasukkan nilai X dan nilai Y itu sebagai parameter. Nanti dia bisa berupa objek, juga bisa berupa fungsi juga. Nggak bisa, ini yang disebut dengan fungsi di dalam fungsi, fungsi di dalam objek, objek di dalam fungsi, fungsi di dalam mumet, dalam pusing. Ya, nanti baru setelah fungsi di dalam fungsi di dalam objek, nah itu baru dia kayak hidup gitu ya. Itulah yang terjadi dalam pemrograman berorientasi objek ya, objek di dalam objek, objek di dalam objek, objek di dalam objek kita, sehingga terjadi yang namanya pergerakan secara natural. Opogi. Nah, ya oke, ini aja dulu sederhana. Misalnya di sini 3 sama 5. Nah, artinya ini tidak dipakai lagi dong. Nih, tidak dipakai lagi. Lalu parameternya yang kita jumlahkan sekarang. Sama Y. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang hasilnya mestinya 8. Ya, kalau komputernya pinter mestinya 8. Kalau enggak, ya berarti enggak pinter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan parameter teman-teman. Ya, parameter ini adalah nilai yang kita bawa ke dalam sebuah fungsi untuk dijadikan sebagai patokan dalam operasinya. Nah, dalam hal ini kita melakukan penjumlahan. Perkalian sama, pembagian sama. Kalau misalnya kita masukkan di sini lalu di sini,
Ini merupakan hasil daripada fungsi. Biasanya dalam game seperti itu ya. Ini juga hasil daripada sebuah fungsi. Ya. Pergerakannya itu jadi terlihat seperti dinamis karena ada fungsi di dalam fungsi, objek di dalam fungsi, fungsi di dalam objek, fungsi di dalam momen. Gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu sederhananya. Sekarang teman-teman coba membuat latihannya nanti ya. Latihan dengan menggunakan fungsi berparameter untuk penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pangkat. Gitu ya teman-teman ya. Lalu ini latihan ini semuanya dikerjakan. Tampilkan hari dalam 1 minggu, tampilkan bulan dalam 1 tahun. Juga seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silakan dilatih dulu sampai di sini supaya tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan. Jadinya sana belum nyantel di dalam pikiran, sudah ada lagi marah, oke? Jadi lupa. Oke, begitu ya teman-teman. Selamat berlatih.